Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegang banget deh kayaknya ya. Tepuk tangan lagi deh. Musim hujan, tadi gue kesini macet. Kebayang dong, habis minum air banyak, hujan, terus kena macet. Harusnya ujian untuk bikin SIM itu, selain bikin angka 8, terus berhenti ditanjakan, tambah satu lagi, nahan pipis. Jadi ada ujian nahan pipis, jadi Pak silahkan masuk gitu kan. Kita ketemu 3 jam lagi nahan pipis di situ. Kalau nggak kuat lambaikan tangan ke kamera gitu-gitu ya. Nggak bisa gitu di Jakarta tuh semuanya macet gitu. Dan paling kesel di tengah jalan ketemu sama apa coba di lampu merah yang paling ngeselin. Ketemu sama pengemis. Oh, ada di sini misalnya. Saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Lukman. Ya saya emang lagi pengen ngomongin pengemis. Jadi saya kesel banget sama pengemis yang ada di Jakarta. Kalau pengen ngatain, pengen menghilangkan dari muka bumi. Soalnya, tapi mereka itu nggak bisa dihilangin karena sebenarnya pengemis itu ada karena dibutuhkan. Karena orang Jakarta itu merasa, orang ibu kota itu merasa dirinya kan banyak dosa, ya kan? Tuh tampang-tampangnya kan. Mereka tuh banyak dosa dan mereka pengen menghapus dosa dengan cara beramal. Dan mereka menganggap pengemis itu kayak beramal drive-thru, sedekah drive-thru. Jadi pernah makan burger yang gak turun dari mobil kan? Pernah gak makan burger? Gak pernah jangan ya. Jadi makan pesen burger gak usah turun dari mobil, bisa pesen langsung makan di mobilin juga. Bisa beramal tapi gak usah turun dari mobil. Itulah, mereka ada karena dibutuhkan gitu kan. Dan orang ibu kota kan banyak yang berbuat dosa dengan merasa bahwa dengan beramal dosanya langsung dihapuskan. Jadi misalnya gue kemarin habis pijet plus nih. Kayaknya gue harus menghapus dosa. Dia nyari pengemis. Dia nyumbang gitu kan. Dosanya udah hilang. Padahal pijet itu ya, itu harganya sekitar 300-400 gitu ya. Kok tahu ya? Sedangkan pengemis itu paling ngasihnya cuma 2.000. Dari 300.000 ke 2.000 jauh banget kan? Tapi nggak bisa dipungkiri juga karena memang di atasnya juga kayak gitu. Banyak banget bapak-bapak itu yang membangun masjid harganya ratusan juta padahal korupsinya puluhan miliar gitu ya. Sama kayak gitu sebenarnya korupsinya puluhan miliar tapi bangun masjid ratusan juta gitu. Ini serius banget ya jadinya. Katanya stand up comedy gitu ya, nggak apa-apa ya. Ini saya mau curhat soalnya. Mungkin suatu saat kalau nggak di stop, bukan cuman pengemis drive-thru. Mungkin bakal ada pengemis delivery. Jadi misalnya nih, habis nyopet, aduh udah gak ada waktu lagi nih. Mbak, pesan pengemis 2. Yang agak gemuk 1 sama yang kurus, yang mukanya kosong gitu, yang gak tatapannya gak ada harapan gitu 1. Oke, saya ulang pesanannya Pak. Yang gendut 1 sama yang tatapannya kosong 1. Gak sekalian sama bayinya Pak gitu. Itu udah delivery dia datang ke rumah gitu kan, terus dia nyumbang dosanya hilang. Kalau misalnya udah lebih parah lagi, itu pengemis udah dijual. Jadi kita bisa beli di online shopping gitu di Instagram gitu. Iya, di Instagram. Di Instagram itu ada orang tampangnya memelas gitu, yang pura-pura buta gitu, dijual pengemis second gitu ya. Ya. Bisa ditaruh di rumah. Jadi enak, jadi bangun tidur gitu, Bi, panggilin pengemis, saya mau beramal. Gitu tinggal gampang, tinggal dikasih. Setiap kamar ada pengemis 1 gitu. Terus nanti anak-anak itu pada bangga gitu. Semakin kaya pengemisnya semakin banyak di rumah. Bokap gue dong, pengemisnya ada banyak, di kamar mandi ada, di mana-mana ada. Terus ada anak yang protes, "Ayah kok pengemis kita di rumah cuma 1 sih?" gitu kan. Ada yang marah-marah gitu. "Oh, yaudah tambahin kamu aja jadi 2. Mau es krim gitu ya. Ngeselin banget gitu. Itu memang mungkin suatu saat emang di rumah-rumah itu bisa dikaryakan. Itu pengemis juga perawatannya agak susah. Biar dia nggak stres sama biar dia sehat. Kalau sore suka lari-lari keliling komplek gitu ya, dituntun gitu. Setiap bulan dibawa ke salon khusus pengemis biar tampangnya terawat dekilnya gitu ya. Dia nggak boleh terlalu bersih, juga nggak boleh terlalu kurus gitu kan. Terus di rumah bisa sekalian buat jaga kalau ada maling gitu. Tulisannya awas pengemis galak gitu ya. Terus nanti ibu-ibu itu juga di komplek udah pada udah membudaya gitu. Terus nanti bakal bilang, jeng pengemis di rumah saya udah mulai kurang ajar gitu. Udah nggak mau masakan rumah, dia maunya makanan kalengan gitu.
Ya pengemis di rumah saya juga udah kayaknya udah mau minta kawin. Tiap saya pulang pasti keliling-keliling terus dusel-dusel di kaki saya gitu ya. Ini pengemis apa? Tapi saya sebenarnya lagi pengen ngatain mereka karena mereka tuh ngeselin banget gitu ya. Mereka tuh nggak kerja tapi pengen minta duit banyak gitu. Kayaknya dengan adanya pengemis delivery dan pengemis in-house ini kita membantu pemerintah supaya di jalan-jalan nggak ada lagi pengemis. Setuju nggak? Ada yang mau di rumah saya? Boleh hubungi nanti ke produser, nomor telepon saya ada kalau mau jadi pengemis di rumah saya. Dipekerjakan nanti ya. Terus nanti sebenarnya biar pengemis ini sebenarnya kalau kayak PSK. PSK kan ada yang dilokalisasi ya. Karena biar nggak di pinggir jalan. Jadi dikumpulin di suatu tempat. Sebenarnya pengemis juga bisa dikumpulin di suatu tempat gitu ya. Caranya ngumpulin gampang, mirip burung merpati. Burung merpati kan kalau dikasih jagung, dia bakal datang sendiri kan. Jadi kita kalau punya receh itu disebar aja gitu di satu tempat. Kerincing, nanti pengemis pada datang. Nah, di mana tempatnya ini? Jakarta harus kompak di satu tempat yang memang bakal didatengin sama pengemis. Tempatnya tahu nggak yang paling cocok di mana? Pokoknya di tempat di mana banyak orang yang nggak punya otak, nggak punya malu, dan pengen duitnya banyak. Di itu markasnya anggota dewan sana. Gitu ya, tepuk tangan dong buat saya. Ya udah, saya akhiri dengan doa. Ya Tuhan, jadikanlah kami yang ada di panggung sebagai komik-komik yang jenaka, yang dapat menghibur semuanya, amin. Jangan jadikan kami orang-orang yang garing, apalagi orang yang gak sadar bahwa dirinya garing. Dan yang tadi sudah tertawa dan tepuk tangan, permudahkanlah hidup mereka. Dan yang dari tadi diam aja, cerdaskanlah mereka. Saya Lukman Bayaki, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lagi dari pesawat itu pilotnya itu nggak pernah nyasar, tahu aja jalan ke Amerika. Padahal kagak ada pelangnya.